فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pertemuan yang lalu kita membahas tentang asy-syafa'ah. Apa yang dimaksud dengan syafaat itu? Indah ya Rahmat. Naam. At-tawassut lil ghair fi jalbi manfaatin aw daf'i madarrah. Yang makna mudahnya yaitu apa? Perantaraan untuk orang lain dalam upaya mendatangkan kemanfaatan atau menolak kemadharatan. Dan syafaat disebutkan di dalam Al-Quran ada dua macam. Apa dan apa? Indah ya Abdullah Samin. Manfiyah dan musbattah. Yang dimaksud dengan manfiyah itu apa? Apa maksud dari syafaat manfiyah? Maksudnya itu syafaat yang ditiadakan keberadaannya. Di mana di dalam Al-Quran dikatakan tidak ada syafaat. Ya. Nah, syafaat yang ditiadakan di dalam Al-Quran itu apa? Indah ya Akbar. Nah, yaitu syafaat yang diminta dari selain Allah pada hal-hal yang tidak mampu memberikannya kecuali Allah. Itu syafaat manfiyah. Maksudnya manfiyah tadi diingat, yaitu syafaat yang ditiadakan adanya di dalam Al-Quran. Berarti tidak ada syafaat. Dalam Al-Quran dikatakan tidak ada syafaat. Nah, syafaat yang Al-Quran menegaskan tidak adanya ini namanya apa? Syafaat manfiyah. Kemudian kalau dikejar yang bagaimana itu, apa tadi jawabannya Abdurrahman Al-Bantani? Yaitu syafaat yang diminta dari selain Allah yang tidak mampu untuk memberikannya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tayyib, diingat-ingatin. Nah, dalil bahwasanya di dalam Al-Quran ada istilah syafaat manfiyah ini, dalilnya apa? Indah ya Arif. Mana yang menunjukkan wala syafa'ah? Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yaumun la bai'un fihi wala khullatu wala syafa'ah. Jadi dikatakan apa? Wala syafa'ah. Pada hari yang tidak ada jual beli, tidak ada orang-orang yang mengasihi, tidak pula ada syafa'ah. Baik. Maksudnya apa? Yaitu tidak ada syafaat yang diakui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika syafaat tersebut diminta dari selain Allah. Itu. Kenapa? Karena pada hari tersebut jelas dalil-dalil yang lain menunjukkan ada syafaat
tapi syafaat jenis yang kedua yaitu syafaat musbattah, syafaat yang ditetapkan. Syafaat yang ditetapkan berarti dhabitnya itu bagaimana? Yang ditetapkan di dalam Al-Quran, keberadaan syafaat tersebut itu yang bagaimana khairan? Nah, yaitu syafaat yang diminta dari Allah Subhanahu wa taala, allati tutlabu minallah. Baik, ini makna dasar dari matan yang harus kalian pahami. Baik. Man yaqra? يكون أنها تقول بغير إذن الله لا وجود لها يوم القيامة. Dan syafaat yang disangka oleh kaum musyrikin dahulu bahwasanya syafaatnya itu tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada wujudnya pada hari kiamat. Qala al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah taala fi tafsirihi ya'muru ta'ala ibadahu bil infaqi mimma razaqahum fi sabilihi sabilil khair. Baik. Nanti yang paragraf kedua yang tidak ada harokatnya ini saya baca dulu. Yang ada harokatnya cuma kalian baca. Yang sudah ada harokatnya. Baik, yang catatan dibaca yang tidak ada harokatnya. Saya baca dulu benar. Nah. Qala Syekhuna Abdullah Al-Riyani hafizahullah ta'ala fi ta'liqih fa syafa'atul lati yadhunnu al-musyrikuna annaha takunu bi ghairi idznillah la wujuda laha yaumal qiyamah. Jadi syafaat yang orang-orang musyrikin menyangka bahwasanya ada tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala, maka hakikatnya itu tidak ada pada hari kiamat. Ya. Dengan kata lain, orang-orang musyrikin menyangka di sana ada syafaat tanpa butuh izin dari Allah. Dan syafaat yang seperti ini di hari kiamat ada tidak, Yusuf? Tidak ada. Itulah yang dinamakan syafaat manfiyah. Paham? Yang Allah Subhanahu wa taala katakan dalam ayat qabla ayati yaumul la bai'un fihi wala khullatu wala syafa'ah. Ya. Qala al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala fi tafsiri. Kalian perhatikan ya'muru ta'ala ibadahu bil infaqi mimma razaqahum fi sabilihi sabilil khair. Allah Subhanahu wa taala perintahkan hamba-hambanya untuk berinfak mimma razaqahum, min di sini lit tab'id, dari sebagian apa-apa yang Allah rizqikan kepada mereka fi sabilihi, di jalan Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Sabilil khair, jalan kebaikan. Tayyib, ini bisa di-i'rab sebagai apa? Hadfu bayan atau badal. Untuk menjelaskan jalan Allah itu ya semua jalan kebaikan. Paham? Infak di jalan Allah maksudnya adalah infak di jalan-jalan kebaikan. Ya, semua infak ketika diletakkan pada jalan kebaikan itu infak fi sabilillah. Ini maksudnya. Liyadakhiru thawaba dzalika 'inda rabbihim wa malikihim, agar mereka menyimpan pahala dari infak tersebut di sisi Rabb mereka dan di sisi penguasa mereka, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang harus ada pada diri setiap orang yang berinfak, yaitu mengharapkan pahala yang disimpan di sisi Allah, bukan mengharapkan pahala yang disegerakan di dunia. Karena banyak manusia terkadang doktrinnya ketika ingin
menyemangati orang untuk bersedekah, diiming-imingi bahwasanya ketika sedekah maka rezekinya akan menjadi lancar. Sehingga muncul orang-orang yang bersedekah inginnya apa? Seakan-akan jual beli. Dalam artian dia ingin sedekah 100.000, dia berharap rezekinya bertambah, yaitu rezeki di dunia saja, lalai dari mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Padahal dalam setiap amalan soleh hendaknya yang dia kuatkan dalam harapan yaitu liyadakhiru thawabadzalika inda rabbihim. Untuk apa? Menyimpan pahalanya di sisi Allah. Jadi pahala itu inginnya kita simpan agar diberikan secara sempurna. Kapan? Indahnya Raihan, kapan pahala dari satu amalan diberikan secara sempurna, tidak dikurangi sedikit pun? Pada hari kiamat. Dalilnya apa? Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Ini hasar, menunjukkan apa? Penyempurnaan pahala itu hanya terjadi di hari kiamat. Maka simpan pahala-pahala amalan kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu harapannya. Qala wal yubadiru ila dzalika fi hadhihi al-hayati dunya, dan hendaknya mereka bersegera untuk menunaikan seruan Allah berupa infak ini di kehidupan dunia. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yaum, yakni yaumal qiyamah, sebelum datangnya suatu hari. Suatu hari ini yang dimaksud adalah hari kiamat, yang sifat hari kiamat tersebut la bai'un fihi wala khullatun wala syafa'ah, yaitu ay la yuba'u ahadun min nafsih wala yufada bimalin law badalah walau ja'a bimil'il ardi dhahaba. Tidak ada jual beli padanya. Maksudnya apa? Tayyib, tidaklah seorang pun dijual. Itu tidak ada sesuatu pun yang dijual oleh seseorang dari dirinya. Tidak ada seorang yang kemudian aku punya amalan banyak, sudah aku tukar dengan si fulan agar dia bisa selamat. Tidak ada. Semuanya terhadap amalan-amalannya pada hari tersebut tidak akan ingin diberikan kepada orang lain kecuali terpaksa, karena harus. Kapan itu seorang harus memberikan amalannya pada orang lain? Rahmat. Ketika dia berbuat zalim kepada orang tersebut, ya kan? Tapi pada asalnya seorang tidak akan memberikan dari dirinya sesuatu pun untuk diperjualbelikan di sana, tidak ada. Wala yufada bimalin law badalah, dan tidak akan mungkin untuk ditebus dengan harta walaupun dia berikan. Walau ja'a bimil'il ardi dhahaba, walaupun datang dengan sepenuh bumi berupa emas, tidak akan mungkin bisa menebus. Tidak akan laku itu emas. Kenapa? La bai'un fihi, hari kiamat, hari tidak ada jual beli padanya. Wala tanfa'uhu khullatu ahadin, yakni sadaqatuhu, dan tidak bermanfaat baginya persahabatan, rasa saling cinta dengan siapapun di dunia, yakni sadaqatuhu, maksudnya adalah persahabatannya. Ya, persahabatan dekat di akhirat tidak akan bermanfaat. Wala syafa'ah, tidak pula ada syafaat pada hari tersebut. Wala tanfa'uhum syafa'atu syafi'in, maksudnya tidak bermanfaat bagi mereka syafaat orang-orang yang memberikan syafaat ketika tidak ada izin dari
Allah. Ini maksudnya ya. Ketika tidak ada izin dari Allah. Dan ketika syafaat itu dimintanya dari selain Allah, maka tidak akan ada syafaat yang seperti ini. Inilah yang dimaksud dengan syafaat manfiyah. Baik. Nah, sekarang baru dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syarih hafizahullah ta'ala wa qala Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah fi tafsirihi fala bai'un fihi. Dan berkata Syekh Abdul Rahman As-Sa'di di dalam tafsirnya, dan tidak ada jual beli padanya. Walau iftadal insanu nafsahu min adab yaumil qiyamati fala yuqbal minhu. Dan walaupun seseorang mengorbankan dirinya dari adab pada hari kiamat, maka tidak menebus dirinya dari adab pada hari kiamat, maka tidak akan diterima darinya. Wala yanfa'uhu halilun wala sadiqun wala syafa'atun. Dan tidak bermanfaat baginya kekasihnya dan sahabatnya dan syafa'ah. Dan tidak ada syafa'ah. Wa a'zamu anwa'iz zulmi al-kufru billah. Dan sebesar-besar jenis kezaliman yaitu kufur kepada Allah. Alladzi huwa wad'ul ibadati allati yata'ayyanu an takuna lillahi fayasrifuha al-kafiru ilal makhluqi mithluhu. Ilal makhluqi. Kenapa tidak ditanwin? Apa yang menghalangi dia tidak ditanwin? Ila makhluqin mithluhu. Ila makhluqin mithlihi. Ila makhluqin mithlihi, yaitu meletakkan suatu ibadah yang harusnya ditujukan kepada Allah, kemudian orang kafir memalingkannya kepada makhluk yang sesamanya. Falihada qala ta'ala wal kafiruna humudz zalimun. Maka dengan hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan itulah orang-orang kafir, mereka orang yang sangat zalim. Wa hadza min babil hasri alladzi sabata lahumuz zulmu tam. Dan ini dari bab al-hasr, penegasan, yaitu yang ditetapkan bagi mereka kezaliman yang sempurna. Bagaimana Allah berfirman, inna syirka la dzulmun adzim. Bahwasanya sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang sangat besar. Baik. Barakallahu fiikum. Perhatikan. Qala Syekh Abdul Rahman Ibn Sa'di rahimahullahu ta'ala fi tafsirih, fala bai'un fihi, itu hari yang tidak ada jual beli padanya. Wal iftadal insanu nafsahu min azabi yaumil qiyamati fala yuqbala minhu. Dan seandainya seseorang mau menebus dirinya dari azab pada hari kiamat, maka tidak akan diterima, walaupun dia tebus dengan semua yang ada di muka bumi, dengan semua apa yang dimiliki. Nah, bagaimana ayat di surat Naam, Ta'ala sa'ilun, yang berkaitan dengan hal ini? Insyaallah semuanya sudah hafal. Coba datangkan yang menggambarkan tentang hal ini. Indak Muhammad. Masing-masing ngurut dari depan kalau nggak bisa mencomot langsung.
Mana? Yau? Iya. Nah. Ahsan. Baik, barakallahu fikum. Yawaddul mujrimu law yahtadi min adabi yaumi idzim bibani. Orang-orang kafir, orang-orang mujrim, orang-orang jahat. Nah, mereka berangan-angan seandainya bisa menebus dirinya. Nah, bisa menebus dirinya dengan apa? Bukan dengan harta sudah. Pokoknya apa yang mereka miliki. Bibani, pokoknya dengan anak-anak pun mau dikorbankan. Ini menunjukkan semuanya mikir diri sendiri tak sudah. Seandainya anak bisa dikorbankan, yang penting aku selamat, maka anakku tak korbankan sudah. Untuk menebus dirinya. Yawaddul mujrimu law yaftadi min adabi yaumi idzim bibani. Wa sahibatihi wa akhi, demikian pula istri dan saudaranya, kalau bisa untuk menebus dari azab pada hari kiamat, mereka akan gunakan untuk menebus. Wa fasilatihi allati tuwi, demikian pula karib kerabatnya yang dulu ketika di dunia melindunginya, di akhirat akan dijadikan sebagai tebusan. Bahkan apa? Waman fil ardi jami'a tsumma yundih, dan siapa saja yang ada di muka bumi ini semuanya, kalau bisa untuk menebus, dia ingin apa? Menebus dengan semua manusia di muka bumi, yang penting dirinya selamat. Tapi bisa enggak? Ya seperti ini, Sakif, enggak bisa. Kenapa? Karena hari kiamat la bai'un fih. Baik, tidak ada jual beli padanya, enggak bisa untuk tebus menebus. Nah, tebus mahal saja tidak bisa, apalagi tebus murah. Kemudian kata Imam Sa'di rahimahullahu taala, wala yanfa'uhu khalilun wala sadiq, dan tidak bermanfaat baginya kekasih yang paling dicintainya, tidak pula sahabat dekatnya. Wala syafa'ah, dan tidak ada syafaat pada hari tersebut, yaitu syafaat ketika dimintanya kepada selain Allah, dan syafaat yang tidak ada izin dari Allah. Ini yang ditiadakan. Wa a'zamu anwa'i dzulmi al-kufru billah alladhi huwa wad'ul ibadati allati yata'ayyanu an takuna lillahi fayasrifuha al-kafiru ila makhluqin mithlih. Dan sebesar-besar jenis kezaliman adalah kekufuran kepada Allah, yang hakikatnya adalah meletakkan peribadatan yang seharusnya itu untuk Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia arahkan kepada makhluk yang semisal. Ya, ini yaitu orang kafir. Ya. Alladzi huwa wad'ul ibadati allati yata'ayyanu an takuna lillah fayasrifuha al-kafiru ila makhluqin mithli. Peribadatan yang apa? Yang seharusnya itu untuk Allah Subhanahu wa taala, kemudian orang kafir tersebut mengarahkannya kepada makhluk yang semisal dengannya. Maka jelas ini kezaliman, karena hakikat kezaliman itu secara umum apa? Indahnya Qadir, hakikat kezaliman itu secara umum apa? Wad'u syai' fi ghairi mawdi'ih, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Dan kenapa syirik dan kekufuran itu dinamakan kezaliman, bahkan sebesar-besar kezaliman? Karena dia meletakkan ibadah yang seharusnya untuk Allah, tapi dia arahkan kepada selain Allah. Berarti jelas dia meletakkan bukan pada tempatnya. Falihada qala ta'ala wal kafiruna humudz zalimun. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala katakan, dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim.
Di sini ada hasar, wa hadza min babil hasar. Ya. Dan orang-orang kafir itulah mereka orang-orang yang zalim. Menunjukkan apa? Ya, betul-betul mereka orang yang paling zalimnya. Ai alladzi tsabata lahumuz zulmut tam, yaitu orang-orang yang telah tetap untuk mereka kezaliman yang penuh, kezaliman yang sempurna. Kama qala ta'ala inna syirka la dzulmun adzim, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan sesungguhnya kesyirikan itu kezaliman yang sangat besar. Baik. Berarti ini syafaat manfiyah. Ingat-ingat ini dari syafaat manfiyah, itu syafaat yang ditiadakan di dalam Al-Quran, yaitu syafaat yang diminta dari selain Allah pada hal-hal yang tidak mampu memberikannya kecuali Allah. Dalilnya diingat. Sekarang kita masuk pada jenis syafaat yang kedua, wasyafa'atul mutsbattah hiyallati tutlabu minallah. Dan yang kedua adalah syafaat mutsbattah, yaitu syafaat yang ditetapkan adanya di dalam Al-Quran, yaitu yang bagaimana syafaat yang diminta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Qala Syekhuna hafizahullah ta'ala, fasyafa'atu tsabitatu hiyallati tutlabu minallahi azza wa jal. Jadi syafaat tsabitah yang tetap atau yang musbattah yang ditetapkan sama, yaitu syafaat yang diminta dari Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Kenapa? Li'anna syafa'ata lillahi jami'a, karena syafaat itu secara keseluruhannya adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana dalam ayat qul lillahi syafa'atu jami'a. Ka'an yaqula Allahumma syaffi' fiyya nabiyyak, seperti seseorang ketika memohon agar dia mendapatkan syafaat berdoa Allahumma syaffi' fiyya nabiyyak. Ini cara berdoa meminta syafaat yang benar. Ya. Syafaat yang benar atau syafaat musbattah mintanya kepada siapa? Kepada Allah. Berarti doanya seperti seorang mengucapkan dalam doanya Allahumma syaffi' fiyya nabiyyak. Perhatikan maknanya. Makna doa ini bagaimana? Maknanya Allahumma ya Allah, syaffi' fiyya nabiyyak, jadikanlah nabimu sebagai pemberi syafaat untukku. Berarti mintanya kepada nabi atau kepada Allah di sini? Hendaknya Cirebon. Mintanya kepada Allah. Minta kepada Allah apa dalam doa ini? Apa yang diminta dalam doa tadi? Allahumma syaffi' fiyya nabiyyak. Hendaknya Abdullah Batam. Ya Allah, apa maknanya? Baik. Ya Allah, jadikanlah nabimu sebagai pemberi syafaat untukku. Berarti dalam doa ini kita memohon kepada Allah agar apa? Agar Allah menjadikan Nabi kita Muhammad sebagai pemberi syafaat bagi kita. Berarti kita mintanya kepada Allah, bukan meminta kepada Nabi. Baik. Faqad sa'ala syafa'ata minallahi ta'ala wa lam yatlubha min ghairihi. Maka orang yang berdoa dengan doa seperti ini, dia telah meminta syafaat dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak meminta dari selainnya. Beda dengan seorang mengatakan, ya Rasulullah isfa'li inda rabbik. Wahai Rasulullah, berikan syafaat kepadaku di sisi Rabbmu. Kalau seperti ini syafaat yang manfiyah. Kenapa? Karena mintanya kepada selain Allah, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, ingat-ingat itu. Tanbih. Wa aidha asy-syafa'atu la takunu lil 'abdi wa in talabaha min Allah illa idza tawaffara fiha syartan. Dan juga sebagai tanbih penting untuk diperhatikan, syafaat itu ya tidak akan ada
untuk seorang hamba walaupun dia memintanya dari Allah, kecuali apabila terpenuhi padanya dua syarat. Jadi setelah seorang minta syafaat kepada Allah, itu pun belum bisa terwujud mendapatkan syafaat sampai terpenuhi berapa syarat ya? Dua syarat. Asyartul awal idznullah lisyafi'i fi syafa'ati lil masyfu'. Yang pertama adalah izin dari Allah bagi orang yang memberi syafaat untuk bisa memberikan syafaat kepada yang disyafaati. Ini semuanya kata-kata syafaat. Ya, katanya seputar syafaat, tapi antum harus bisa bedakan. Yang memberi syafaat, yang diberi syafaat. Ya. Asy-syafi' itu apa? Yang memberi syafaat. Al-masyfu' yang diberi syafaat. Nah, jadi syarat yang pertama, izin dari Allah kepada pemberi syafaat untuk memberikan syafaat bagi yang diberi syafaat. Detailkan kalimatnya. Kemudian asyartu tsani ridallahi 'anil syafi'i wal masyfu'. Syarat yang kedua adalah keridhaan Allah. Kepada siapa? Kepada yang memberi dan yang akan diberi syafaat. Ya, jadi ridha itu harus terpenuhi pada dua-duanya. Nah, Allah harus ridha. Nah, maksudnya apa? Keridhaan Allah Subhanahu wa taala harus ada untuk bisa terwujudnya syafaat. Bagi siapa keridhaan tersebut? Keridhaan bagi syafi' sekaligus masyfu'. Dan syarat untuk dapat ridha apa? Wala yardallahu illa an ahli tauhid. Dan Allah tidak akan ridha kecuali terhadap ahli tauhid. Ya. Berarti syarat intinya apa? Bertauhid. Kan gitu. Intinya bertauhid. Karena dengan bertauhid dia akan bisa mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan tauhid seorang punya peluang untuk memberi syafaat, mendapatkan izin. Ya. Fa in ihtalla ahadu syarataini fala takun wala tanfa. Apabila luput salah satu dari dua syarat ini, maka tidak akan ada syafaat tersebut dan tidak akan bermanfaat. Kama qala Allah Ta'ala wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a. Di sini betapa banyak malaikat-malaikat di langit-langit tidak bermanfaat syafaat mereka sedikit pun. Kenapa tidak bermanfaat syafaat para malaikat yang di langit, padahal para malaikat ini hamba-hamba yang dekat dengan Allah? Kenapa? Indah ya Ali. Karena Allah tidak mengizinkan, atau kata Allah tidak ridha terhadap pemberi syafaat atau yang diberi syafaat. Berarti dengan kata lain karena tidak terpenuhi syarat. Ya. Illa, kecuali apabila syarat terwujud. Makanya Allah katakan illa min ba'di ayyadzanallahu liman yasha'u wa yarda. Kecuali setelah Allah Subhanahu wa taala mengizinkan. Ini syarat pertama, harus ada izin. Mengizinkan siapa? Indah ya Abaid Selatan. Siapa? Syafi'. Taib. Liman yasha'u wa yarda. Ya, min ba'di ayyadzanallahu liman yasha'. Kecuali setelah Allah mengizinkan bagi siapa saja yang dikehendaki dari kalangan para pemberi syafaat, apakah itu malaikat, para nabi, atau kaum mukminin. Wa yarda, dan setelah Allah Subhanahu wa taala ridha. Keridhaan ini dipersyaratkan bagi siapa? Indah ya Arif. Nah, bagi yang memberi maupun yang mau diberi syafaat.
baik syafi' maupun masyfu'. Qala Syekh al-'Alamah Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala kama fi Majmu'il Fatawa. Asy-syafa'atu la takunu illa bi syartain. Syafaat itu tidak akan ada, tidak akan terwujud kecuali dengan dua syarat. Baik. Asyaratul awal an ya'dzana Allah biha. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mengizinkannya. Di qaulihi ta'ala, "Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznih." Man di sini syarat tapi bermakna nafi ya Pak. Atau isim istifham tapi bermakna nafi. Berarti maknanya tidak ada yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izinnya. Berarti ini syarat apa? Syarat izin. Harus ada izin. Asyaratul tsani, syarat yang kedua, an yardallahu azza wa jal 'anis syafi'i wal masyfu'ilah. Yang kedua, keridhaan Allah Subhanahu wa taala terhadap pemberi syafaat dan yang diberi syafaat. Baik. Di qaulihi ta'ala, yauma idzil la tanfa'us syafa'ah illa man adzina lahu ar-rahman wa radiya lahu qaula. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, pada hari tidak bermanfaat syafaat kecuali bagi orang yang Allah Subhanahu wa taala yaitu Ar-Rahman mengizinkannya dan Allah ridha kepadanya. Nah, Allah ridha terhadap perkataannya, keyakinannya. Wa radhiyalahu qaula. Karena qaul mencakup qaulul lisan dan qaulul qalb. Allah ridha dengan akidahnya dan Allah ridha dengan kalimat-kalimat yang diucapkan olehnya. Wa liqaulillahi ta'ala wa la yashfa'una illa liman irtada wa hum min khasyatihi mushfiqun. Demikian pula ayat yang lain, tidaklah mereka bisa memberikan syafaat. Di sini penegasan, yaitu semua pemberi syafaat la yashfa'un, tidak akan bisa memberikan syafaat illa liman irtada, kecuali untuk orang-orang yang Allah ridhai. Ya, wa hum min khasyatihi mushfiqun, dan mereka betul-betul sangat atau betul-betul dikarenakan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala dipenuhi dengan kekhawatiran. Baik, berarti dalil-dalil ini diingat. Baik, di surat An-Najm tergabung sekaligus dua syarat. Kemudian ayat di surat Thaha, demikian surat Anbiya diingat. Nah, demikian pula pada syarat izin. Qala minal ma'lum anna Allah la yarda illa bitauhid wa la yumkinu an yarda al-kufara. Dan merupakan perkara yang diketahui bahwasanya Allah tidak ridha kecuali dengan tauhid dan tidak akan mungkin ridha terhadap kekufuran. Di qaulihi ta'ala, in takfuru fa innallaha ghaniyyun 'ankum wa la yarda li 'ibadihil kufra wa in tashkuru yardahu lakum. Ini dalil Allah tidak akan ridha dengan kekufuran. Jika kalian kufur, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak butuh terhadap kalian. Ghaniyyun 'ankum, Allah tidak butuh pada kalian. Kenapa? Karena Allah Maha Kaya. Jangan dikira kalau kalian kufur itu merugikan Allah. Kalian semua kufur itu tidak akan mengurangi kemuliaan Allah. Kenapa? Karena Allah ghaniyyun 'ankum. Wa la yarda li ibadihil kufur, dan Allah tidak ridha kekufuran untuk hamba-hambanya. Wa in tashkuru yardahu lakum, dan apabila kalian bersyukur maka Allah akan ridha kepada kalian. Fa idza kana la yardal kufara fa innahu la ya'zanu bisyafa'ati lil kafir. Maka berarti kesimpulannya, jika Allah tidak ridha terhadap kekufuran, maka sungguhnya Allah pun tidak akan mengizinkan syafaat itu diberikan kepada siapa? Pada siapa, Ubaid Aceh? Pada orang kafir. Tidak akan diizinkan syafaat diberikan kepada orang kafir. Fal kafiruna wal musyrikun ma tanfa'uhum syafa'atus syafi'ina abada.
sehingga orang-orang kafir dan orang-orang musyrikin tidak akan bermanfaat bagi mereka syafaat dari pemberi syafaat selama-lamanya. Siapapun itu yang mau memberikan syafaat tidak akan bermanfaat bagi orang kafir. Qala ta'ala fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Nah, ini hum kembali kepada siapa? Orang-orang kafir musyrik. Tidak bermanfaat bagi mereka syafaat dari pemberi syafaat. Kenapa? Karena dia kafir. Allah tidak ridha terhadapnya. Faqala Allah Ta'ala ma lidh-dhalimina min hamimin wala syafi'in yuta'. Allah katakan tidak ada bagi orang-orang yang zalim itu. Maksudnya apa? Kezaliman mutlak, yaitu yang padanya kekufuran, kesyirikan. Tidak ada bagi orang-orang kafir zalim itu hamim, ya, sahabat yang sangat dekat dengannya. Wala syafi'in yuta', tidak pula ada bagi mereka itu pemberi syafaat yang ditaati, yang dipenuhi permintaannya. Wal muwahhidun tanfa'uhumus syafa'ah wa in kanu mudznibin. Adapun ahli tauhid, maka syafaat akan bermanfaat bagi mereka walaupun mereka itu adalah orang-orang yang berdosa, selama dosanya itu dosa apa? Indak ya Fadil, dosa selain syirik. Ya, selama dosa itu adalah dosa selain kesyirikan. Ini diperhatikan. Adapun faedah berikutnya insyaallah kita ambil pada pertemuan yang akan datang.